Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya jawab dong. Iya Pak, iya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buah jeruk, buah manggis. Cakep. Malam ini gue kedatangan cewek manis. Hai. Oke guys, ketemu lagi sama saya di Celoteh Ivan Gondrong. Setelah tadi saya kedatangan tamu dari mantan milenial juga, dan malam ini saya kembali kedatangan dua bidadari cantik-cantik. Asik. Siapa dia? Kita sambut tamu saya malam ini. Terutama gue nggak tahu namanya. Neng, namanya siapa Neng? Clarissa Bang. Clarissa. Ya. Apa Nama ini? Clarissa itu terinspirasi dari ember. Kok ember? Betul. Iya, benar. Jadi Gimana? dulu kakek saya itu ngeliat ember mandi saya waktu bayi. Namanya Claris. Tambahin A mungkin ya. Jadi namanya Clarissa aja deh, gitu simpel. Embernya mereknya Claris. Iya. Dia gentong namanya karena emaknya terinspirasi ngeliat Dari gentong, gentong. makanya kameramen sih namanya Mat Gentong. Kamu siapa namanya? Saya namanya Siti. Siti Nurhalisa, bukan? Sebenarnya Siti itu nama mualaf saya, alhamdulillah. Mualaf. Ya. Alhamdulillah. Tepuk tangan, guys. Dari kapan mualaf? Dari Mika. Dari menikah. Iya. Tapi asli orang Cilegon. Bukan. Dari Kamu? Kalimantan. Dari Kalimantan. Iya. Kapan? Oh, Balikpapan. Iya. Balikpapan, luar biasa. Sahabat kamu itu tadi? Siti. Siti. Panggilan saya Siti. Kalau nama aslinya Catherine. Tahu nggak? Nama awalnya Catherine, Iya. nama baptis lah sebutnya. Iya. Nama baptisnya Catherine, kemudian setelah mualaf jadi Siti. Siti. Kamu tahu nggak, Mbak, nama Siti itu dari mana awalnya? Istri. Bukan. Siti itu sebetulnya singkatan dari Sayyidati. Disebut ada Siti Aisyah, awal sebetulnya namanya Sayyidati Aisyah. Maka diperpendek di orang-orang Melayu menjadi Siti. Siti. Awalnya adalah Sayyidati. Jadi kalau ini namanya Siti, ini Sayyidah, orang yang mulia, perempuan yang mulia. Cuman saya heran, kamu ember ya? Oh bukan, Clarissa. Kamu Clarissa sama Siti kok tiba-tiba menghubungi kru saya untuk podcast di sini? Apa mau ngapain, mau ngomongin apa? Ceritanya ini. Jadi kita tuh kayak penasaran aja gitu sama pilkada tahun ini. Oh, penasaran dengan Pilkada di kota Cilegon. dengan gitu hidup loh. pikuk Iya. pilkada Cilegon. Iya. Lalu kemudian menghubungi guru saya untuk mengungkapkan pendapat atau apa ya, untuk menyampaikan ide, gagasan atau Iya. pemikiran. Oke. Siti tahu ada berapa pasangan calon di Cilegon ini? 3 ya, kalau 3. Tiga ya. Nomor satu. Kalau lihat Robinson sama Robinson. Fajar. Sama Mas Fajar ya, Mas Fajar. Nomor satu Robinson Fajar, yang menurut Siti tadi Iya. secara face itu cukup menarik, ganteng dan lain sebagainya. Nomor dua pasangan itu, pasangan nomor siapa? Heldi sama Heldi Alawi, oke. Nomor, jangan dia mulai jawab, nomor tiga siapa? Israelian. Israel. Iya. Jadi tahu ya, Ember sama ini, Clarissa sama Siti tahu pasangan calon ini yang akan kontestasi pilkada ada 3 pasangan ya? Iya. Oke. Baik. Saya mau tanya, dari 3 pasangan calon ini, kalian kan Gen Z nih, milenial. Mana yang paling menurut kalian itu buat generasi semacam itu yang paling pantas untuk dipilih? Udah pasti 01, makanya saya kesini. Oh, iya. Karena menurut saya ya anak-anak muda itu harus berani maju. Ah. Orang-orang tua yang kemarin-kemarin mungkin di pilkada-pilkada sebelumnya yang bergerak, sekarang anak-anak mudanya yang harus bergerak. Tapi lu kalau ngomong tuanya lihat anak muda tua. Gua kesinggung nih. Oke bang, salah. Oke. Saya lihat kameranya. Oke, gitu. Terus menurut Clarissa itu nomor 1 yang paling
paling oke sih Paling sekarang. oke buat anak muda nih ya. Yes. Gua nggak ngajarin lu ya. Enggak. Siti gimana Siti? Kalau saya lihat Robinsar Kajar sih. Saya tertarik sih sama paslon nomor 1 ini soalnya dari fans oke ya, gitu ya. Tapi dari kinerjanya belum jadi aja udah banyak gitu. Oh iya. Banyak banget yang udah terrealisasi di lapangan kalau saya lihat dari info-info dan kenyataannya gitu. Oh dari berita-berita, dari Berita, medsos. iya. Contohnya Dan apa? Dan salah satu contoh hal kecil aja bang, tetangga saya sendiri nih. Kamu orang mana sih tadi tuh? Saya tinggalnya di sini di Jerang. Di Jerang, oke. Tetanggamu di Jerang. Ya, tetangga saya di Jerang nih. Kenapa tetanggamu perempuan laki-laki? Bapak-bapak gitu Oh, kan. bapak. Nah, kebetulan waktu itu Pak Robinsar itu lagi berkunjung kalau nggak salah ke sana. Terus tetangga saya itu lagi sakit yang memang harus dioperasi gitu. Dan kayaknya lagi untuk ekonomi kurang lah gitu. Ujuk-ujuk tuh pas tim Pak Robinsar tahu tuh ada hal itu, ada perwakilan dari Pak Robin nih, entah itu asprinnya mungkin atau apa, nyampein bantuan dari Pak Robin Untuk apa? untuk yang sakit itu, Untuk berobat. untuk berobat. Serius nih? Itu bener-bener tetangga saya sampai detik ini tuh terharu lah bang atas kebaikan. Karena gimana ya, di saat kita nggak punya apa ya, kita butuh bantuan, terus ada yang nolong tiba-tiba tanpa sampai berharap ini dan lainnya gitu loh pak. Itu kan nggak tahu gitu, tiba-tiba kalau bisa datang gitu, bantu. Reza kalau begitu besok kamu pura-pura sakit aja. Sakit datangin. Mau nggak? Boleh kalau mau bisa. Sakitnya saya tahu sakit apa? Apa? Kanker kantong kering. Iya betul. Oke, setelah melihat itu, kemudian Siti, apa yang ada dalam benak Siti sehingga kemudian menetapkan hati untuk mendukung Robinsar Kajar? Kalau saya lihat, saya memang pendatang ya. Tapi saya lihat wah ini gila, ada calon pemimpin yang langsung terjun ke masyarakatnya gitu. Langsung turun tangan, mau tahu di masyarakatnya gimana, di bawahnya mau gimana, itu langsung gerak gitu. Gimana nanti kalau udah memimpin? Itu Iya. sih. Iya, mudah-mudahan aja seperti itu Iya, ya. insya Allah. Sebelum jadi aja sudah begitu. Iya, sebelum jadi aja udah gitu. Gimana ntar kalau udah jadi? Tapi kamu kira-kira, sorry kamu saya cuekin dulu ya. Saya ke dia dulu. Silakan. Tapi jangan nangis, gentong siap. Ini tadi apa? Kamu yakin nggak Siti bahwa Pak Robinsar sekarang seperti itu? Yakin nggak bahwa suatu saat nanti setelah jadi wali kota juga akan seperti itu? Saya yakin. Saya yakin 100%. Dari mana? Ukurannya? Saya melihat beliau itu tulus gitu. Saya melihat seseorang itu dari ketulusan itu kelihatan orang yang benar-benar sama yang enggak gitu. Orang yang dibuat-buat. Iya, orang yang berbuat itu kelihatan banget. Pak Robin ini tanpa ada A, I, O, E, O nanya sakitnya apa atau apa, lalu langsung gitu. Itu hal kecil aja gitu kan. Oke, itu pengalaman pribadi Iya, Siti karena ya? langsung gitu tuh, langsung di depan mata saya gitu tuh, itu bantu. Oke. Gila, ini keren banget kalau jadi wali kota Cirebon. Kalau saya karena kebetulan rumahnya di daerah Cibeber, yang kemarin-kemarin juga mungkin masyarakat udah banyak yang tahu yang soal PCI Pak, yang banjir. Banjir? Iya. Kenapa tuh? Nah, kan saya memang sering lewat situ ya. Memang kalau hujan dengan apa ya, intensitas kecil aja itu bisa menggenang dan tinggi. Iya. Oke. Terus ada suatu hari saya pulang malam dan hujan. Pas saya lewat situ sama sekali nggak ada genangan air. Oh, yang malam itu ya? Iya. Pulang Lu lewat tahu situ. nggak kenapa itu nggak ada air? Kenapa? Di Iya sana, kan? di sana tempat gempa. Iya. Gitu. Yang biasanya banjir malam itu hujan pulang tidak ada banjir. Tidak ada banjir, kering jalanan. Maksudnya nggak ada genangan, apalagi sampai tinggi itu udah. Lalu apa hubungannya tidak ada banjir itu dengan Robinsar? Kerja nyata. Kerjanya apa? Iya, karena kan itu tidak banjir lagi karena usahanya Pak Robinsar. Meskipun beliau belum menjabat, tapi sudah ada tindakan yang beliau lakukan untuk masyarakat. Tindakannya apa? Yang banjir? Mengeruk itu kan apa? Sampah Bikin ya? gorong-gorong enggak? Bikin apa namanya? Gorong-gorong got itu. Sampahnya dikerik. Drainase. Drainase air, ya betul. Diperbaiki sama Pak Robinsar. Waktu itu kamu udah tahu belum bahwa Pak Robinsar itu sebagai calon wali kota?
Kebetulan waktu itu nggak ngulik jauh ya Pak. Enggak ya? Iya, pas tahu ada berita PCI udah nggak banjir lagi, baru dari situ saya cari tahu. Mencari tahu Iya. siapa sih. Jadi awalnya kamu belum menentukan pilihan ya? Belum. Belum. Jadi setelah tahu bahwa Pak Robinsar mengeruk apa sih drainase itu diperbaiki, kamu mulai agak berpikir ya? Iya. Oh, ini mungkin pemimpin yang akan datang kira-kira begitu. Iya. Terus ditambah soal debat kemarin, saya biasanya nggak suka politik Bang. Iya. Tapi karena Saya juga nggak suka. penasarannya. Saya juga nggak suka politik. Saya sukanya bakso sama nasi goreng. Kalau atau itu apa. saya juga suka. Ah, iya. Iya. Jangan bilang begitu, nanti kentang marah. Ya, iya. Oke. Iya. Tidak suka politik. Tidak suka politik. Oke. Tapi karena saya penasaran sama pasangan nomor urut 1 ini, nontonlah saya kemarin debat. Ternyata beliau juga nyemplungin bekonya ke satu daerah untuk mengatasi banjir. Karena kebetulan juga saya pernah kebanjiran di rumah itu, karena merasakan juga jadinya orang-orang yang kebanjiran itu susahnya seperti apa. Pedihnya orang yang kebanjiran itu, Benar. dia merasakan guys. Dan sekarang nggak banjir lagi. Tidak banjir. Gue sih sebetulnya tadi pengen nangis pas mendengar kamu agak kebanjiran itu, gue agak sedih gitu. Kenapa kamu sih yang kebanjiran? Kenapa nggak dia aja tuh yang kebanjiran? Karena dia udah banyak bentuknya dia. Untuk nampung. Kenal. Oke. Berarti saya mengambil 2 kesimpulan dari Clarissa ini. Pertama adalah ketertarikan terhadap provinsi itu setelah melihat aksi nyata di PCI. Betul. Yang kedua, ternyata aksinya itu bukan hanya di PCI. Iya. Karena waktu debat itu diungkap dia mencemplungkan itu ya. Yes, itu Cemplung viral gitu. bahasanya. Jadi saya tahu. Nonton. Cemplung jadi. Iya, bahasanya Pak Robinsar Iya. sangat Itu. masuk ke otak-otak milenial seperti saya. Clarissa ini baru tahun ini ya memilih ya? Iya. Iya. Baru ikut tahun ini, 5 tahun lalu belum. Belum ya? Belum, masih muda. Jadi kamu uji banget tuh ini. Baru pemilih pemula guys. Tapi sebelumnya memang agak nggak tertarik dengan politik. Sangat tidak tertarik. Sekarang memilih Robinsar Fajar, selain itu kalau dia kan tadi jujur tuh, Iya. secara face memang menarik lah. Iya. Kan ada orang yang survei memang membuktikan bahwa kadang apa sih namanya fisik itu juga kadang memberikan sedikit apa sih namanya pengaruh terhadap orang mau memilih. Terus pintar juga, Pinter. apalagi Mas Fajar juga lulusan luar negeri. Jadi kemarin pas debat ngomong bahasa Inggrisnya, ya oke banget. Baik guys, ini saya tidak pernah ketemu sebelumnya dan saya tidak pernah merekayasa ini, dan saya juga tidak tahu mereka akan datang malam-malam ke sini hanya untuk mengungkapkan itu. Nah, tahu ke sini itu gara-gara ngeliat apa nih podcast yang sebelumnya nongol ya. Ya. Kemudian mau datang ke sini. Iya. Oh, gitu. Baik, Siti. Menurut kamu, apakah Robinsar Fajar ke depan akan menjadi pemimpin yang baik? Yes. Apa dasarnya? Saya melihat orang itu pertama dari attitude. Attitude, yes. Saya lihat kedua calon pemimpin ini attitude-nya sangat bagus sekali. Pertama, dia tidak melihat orang itu siapa, tapi dia ramah, Pak. Oke. Ramah gitu, ramah ke orang, sopan banget Bang. Sopan. Saya pernah ketemu sama Pak Robin tuh baru sekali ya, sekali itu sopan gitu. Sopan. Selain murah senyum, beliau itu apa ya, unggah-unggungnya itu bagus gitu. Terus Pak Fajar pun begitu. Sama, meskipun mereka orang tinggi, orang kaya gitu, tapi tidak melihat rakyat yang kecil gitu. Oke. Kita kan ini masyarakat biasa ya, saya ini kan warga biasa gitu. Tapi ya baik-baik aja. Mereka low profile. Low gitu ya? profile bener banget. Karena jujur saya punya pengalaman ketemu sama wali kota sebelumnya. Maaf ini saya ini karena mau salaman aja itu sombongnya Bang. Anak saya aja mau salaman sama beliau dicuekin.
Bukan dicuekin sebetulnya, tapi karena memang sibuk. Sibuk mungkin ya, mungkin sibuk. Atau mungkin pada saat mau salaman ada yang manggil, jadi nggak jadi Mungkin salaman. ya. Jadi jangan berpikir negatif dulu ya. Yes. Yang pasti adalah bahwa tadi Siti mengatakan bahwa Robin Sarul Fajar itu punya good attitude. Clarissa, itu pertanyaan udah kayak ini kan? Jeng jeng jeng. Kayak ujian ini, ujian skripsi, ujian praktek. Clarissa, selain bukan selain, setelah mengetahui sepak terjangnya Pak Robin Sarul tadi yang menggali gorong-gorong, kemudian pas di debat kamu melihat ada satu kelebihan, walaupun kita tahu bahwa tidak ada manusia yang sempurna, tetapi dalam ketidaksempurnaan itu pasti ada satu kelebihan. Apalagi sih yang kemudian membuat kamu tetap berkeyakinan untuk memilih Robin Sarul Fajar? Apa ya, terinspirasi aja sih Bang. Iya, karena ya tadi tuh kinerjanya ya bagus, nyata, terus pendidikannya juga diperhatikan, terus ke masyarakatnya juga tidak melebih-lebihkan sih kayaknya. Jadi apa adanya, iya. Gitu. Beda, yang ini ada apanya, yang itu apa adanya. Yang ini mah apa adanya. Maksud gue itu gitu bro. Yang lain mah apaan? Apanya? Kalau mereka nih, apa-apanya. Apa-apanya. Kalau Pak Robin sekarang itu apa adanya. Apa adanya. Kalau Mas Gentong itu ada Ada apanya. apanya. Gitu. Itu gara-gara lu. Jadi Mas Gentong. Jadi gara-gara ember nih. Oke guys. Generasi muda yang tadinya apatis terhadap politik ternyata dibuktikan oleh dua adik kita ini bahwa mereka ternyata tertarik untuk kemudian akan menentukan pilihan kira-kira seperti itu. Saya pengen ini deh, kalau kemarin debat presiden ada closing statement dan segala macam, kamu saya kasih kesempatan seperti calon wali kota dan seperti calon wali kota. Closing statement. Berikutnya closing statement dari Teteh Clarissa. Soalnya nama anak saya tuh Clarissa. Nama anak saya Clarissa Salsabila. Oh, Nama anak saya. sedikit. Kalau kamu mah Clarissa. Yes. Clarissa itu Clarissa aja. Jadi itu Bang Gentong ya. sesama Wadah. yang saling menghina. Oke, closing statement deh sebagai generasi muda yang punya hak pilih, terutama anak-anak milenial yang sekarang jadi pemilih pemula, gunakan hak pilihmu. Kira-kira seperti lah kamu sampaikan, karena 5 tahun ke depan itu akan ditentukan oleh satu hari pada tanggal 27 November itu. Silakan Teteh Clarissa. Di situ dulu. Enggak, Di situ dulu. yang muda. Oh, Mbak Siti dulu. Silakan Mbak Siti dulu. Apa yang kamu ingin sampaikan kepada generasi milenial kata Cilegon? Satu kata. Jadilah pemilih yang cerdas. Jangan sampai kita dibohongin sama pemimpin yang membodohi rakyatnya. Oh. Hei, kalau belum gue suruh tepuk tangan, jangan tepuk tangan lu. Oke, satu kata, jadilah pemilih yang cerdas. Karena 5 tahun yang akan datang akan Anda tentukan satu hari pada tanggal 27 November nanti. Silakan Teteh Clarissa. Apa ya? Yang muda berani maju. Ting dan Tepuk tangan. Baik, oke guys. Terima kasih nih Neng Siti, Neng Clarissa udah kesini. Saya sama sekali tidak pernah menduga malam-malam seperti ini kita bisa melakukan podcast ini. Tetapi apapun itu, saya ingin mengingatkan kepada seluruh generasi muda Kota Cilegon, generasi milenial yang Gen Z yang sudah punya hak pilih, tentukan hak pilih Anda. Jangan cederai demokrasi dengan perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Kenapa? Demokrasi itu sifatnya adalah pasifatoris.
tanpa partisipasi publik, tanpa partisipasi pemilih, itu demokrasi tentu akan lemah. Karena itu, datang ke TPS tanggal 27, tentukan pilihanmu, kamu mau milih siapa, terserah, itu hak pilihan Anda. Kalau kamu milih siapa? 01. 01, kalau kamu milih siapa? Satu di hati. Satu ditambah satu. Gentong, lu milih apa? Dia milih gayung. Karena sepasang satu hati. Oke, terima kasih Clarissa, terima kasih Siti. Guys, apa yang disampaikan dua anak muda ini sesuatu yang spontan, tidak pernah direkayasa. Apa yang dia sampaikan itu adalah keluar dari isi hatinya yang paling dalam. Untuk itu, jadilah pemilih yang cerdas, kata Siti tadi, dan jangan cederai demokrasi dengan perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Terima kasih Clarissa, Siti, dan kita akan ketemu di podcast berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu nggak dimakanin? Oh iya ya.